Kami ingin membangun daerah, tetapi bangunan yang tumbuh bisa bersenyawa dan merangkul alam untuk menjaga agar ekosistem kami tetap terjaga. Inspirasinya adalah perpaduan antara modernitas dan lokalitas. Saya percaya bahwa Banyuwangi ini mempunyai suatu histori yang panjang, mempunyai sejarah dan kebudayaan yang baik, yang bisa menjadikan inspirasi. Selain bentuknya itu shape-nya semacam twisted dari bentuk atap osing, tetapi juga sebetulnya dengan prinsip yang sama, saya memasukkan cahaya matahari dari atas, seperti tadi dari atap rumah osing yang asli. Bahan material dari atap tersebut di bagian biasanya bahan material itu terdiri dari genteng, tetapi saya membuat twisted suatu inovasi, yaitu atapnya dibuat dari rumput dan ujung atapnya dari kayu, sehingga bangunan ini sebetulnya kadang kelihatan bahwa dia distintif, tapi kadangkala dia memang kayak tenggelam karena atapnya rumput, jadi menjadi blended sama lingkungan. Ini ada beberapa kali mahkota, ini yang beberapa lancip-lancip ini yang dilihat atap itu adalah seperti bagian dari atap udeng topi Banyuwangi. Jadi demikian demikian supaya bagaimana saya menyambung antara historical dan lingkungan ke dalam airport ini. Kemudian kita masuk ke bandara. Kalau kita di bandara lain kita masuk kayak masuk ke area ruang yang tertutup, tapi kalau di sini nggak, beda. Kita masuk areanya yang terbuka, kemudian kita disambut dengan pemandangan hijaunya sawah, jadi nggak terasa jet lag-nya sih. Karena bagi saya sustainable building itu bukan hanya hijau, hemat energi, tapi juga bisa menampung budaya masyarakat ketika ada di kawasan itu. Banyuwangi International Airport. Andra Matin. Ipuk Fistian Dani Anas. And His Excellency Abdullah Azwar Anas. Pemirsa, Banyuwangi Insight kali ini menampilkan sebuah topik yang sangat menarik. Jadi baru-baru ini, tepatnya di akhir bulan Oktober, Banyuwangi mendapatkan sebuah penghargaan yang menurut saya sangat patut dibanggakan oleh masyarakat Banyuwangi. Penghargaan di bidang arsitektur, dan bukan hanya nasional, tapi
levelnya adalah internasional. Aga Khan Award of Architecture diperoleh oleh Banyuwangi berkat arsitektur Bandara Blimbing Sari. Nah, pemirsa yang sudah pernah turun atau naik pesawat, berangkat dan turun di Blimbing Sari, saya kira punya kesan khusus. Saya pun juga demikian. Kalau dibanding dengan arsitektur bandara-bandara yang lain di Indonesia ini, ya, di Cengkareng, di Juanda, kemudian juga di Medan, sangat beda. Di Blimbing Sari tidak ada AC, tetapi suasananya sejuk. Kemudian juga ornamen-ornamennya, lingkungannya, dan seterusnya. Itu memang memberikan suasana yang sangat Banyuwangi banget, kira-kira begitu ya. Dan pemirsa, saya menduga bahwa arsitektur Blimbing Sari itu mendapatkan inspirasi dari budaya masyarakat Using, mendapatkan inspirasi dari arsitektur lokal di Banyuwangi. Oleh sebab itu, Banyuwangi Insight kali ini saya mengundang dua tokoh yang sudah sangat terkenal di Banyuwangi. Ada Pak Samsudin Adlawi, beliau adalah seorang penulis yang masyarakat Banyuwangi selalu bisa menikmati tulisan-tulisannya di Radar Banyuwangi setiap hari Selasa kalau tidak salah. Beliau juga adalah seorang direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, wartawan senior. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam Pak Andang. Nah, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya baik, terima kasih atas kesempatan menghadiri Banyuwangi Insight kali ini. Dan tokoh yang kedua, ini sudah malang melintang di dunia kebudayaan, khususnya kebudayaan Osing. Beliau adalah Pak Hasan Basri, Ketua Dewan Kesenian Belambangan. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Andang, ceria terima sekali kasih. nih Pak Hasan ini. Saya kalau ketemu dengan orang-orang Osing itu satu yang paling saya catat dan itu sangat saya ingat, keceriaannya. Selalu ceria. Baik, saya kira Pak Samsudin sudah, dan kalau tidak salah sudah juga pernah menulis memberikan satu catatan terhadap award yang diperoleh di Blimbing Sari. Saya ingin tahu komentarnya Pak Samsudin dengan penghargaan ini. Nilai apa yang kemudian bisa membanggakan dan ini perlu untuk diteruskan? Ya, terima kasih Pak Andang. Jadi sebetulnya kemarin ketika wording di Oman saya juga diajak harus hadir di sana, tapi karena berbarengan saya tidak bisa berangkat. Akhirnya rombongan Bupati dan Kepala Dinas PU, kemudian Pak Sekda yang berangkat sama tim dari Pak Andra. Saya akan flashback dulu Pak. Jadi secara kebetulan kenapa saya kemarin itu diajak ke Oman, karena memang sejak awal perencanaan pembangunan Bandara Banyuwangi itu secara kebetulan saya dilibatkan. Jadi saya sama timnya Pak Andra waktu itu tahun 2019-an kurang lebih melakukan studi banding ke bandara kecil di Thailand, di Bandara Koh Samui namanya. Kurang lebih bentuk fisiknya itu kurang lebih sama dengan Bandara Banyuwangi, hanya desainnya aja yang beda. Misalnya dindingnya tidak dihaluskan, di tembok begitu ya, kurang lebih seperti itu. Kami 2 hari di sana, kemudian pulangnya dan sebelumnya kami ketemu dengan Pak Andra, diskusi lama, kira-kira sesuai dengan permintaan Pak Bupati waktu itu Pak Anas,
kira-kira bandara ini mau dibuat seperti apa gitu. Karena waktu itu Pak Andra masih blank. Arsitektur Banyuwangi itu kan ketika itu belum ada definisi arsitektur Banyuwangi seperti apa gitu. Yang ada kan bentuk rumah osing yang ada di Kemiren itu, kemudian ada udeng. Akhirnya Pak Andra cari begitu, diskusi beberapa kali, saya juga diajak diskusi. Akhirnya Pak Andra punya ide, wah sepertinya bentuk udeng osing itu menarik kalau dipakai Dieksplorasi ya. dieksplorasi ke dalam bentuk bangunan arsitektur gitu. Nah, sehingga kalau pemirsa tahu, lihat itu bahwa di atas Bandara Bimbing Sari, Bandara Banyuwangi sekarang namanya Pak, Bandara Internasional Banyuwangi, itu ada 2 udeng. Jadi yang menghadap ke utara itu berarti itu adalah khusus untuk jalur kedatangan. Kemudian yang menghadap keluar itu keberangkatan, maksudnya begitu. Itu. Nah, kemudian selain udeng di Bandara Banyuwangi itu juga kalau kita perhatikan detail di dalamnya itu ya kurang lebih banyak sekali unsur-unsur rumah osing yang ada di Kemiren, bentuk tikel macam-macam itu nanti Kang Hasan yang bisa menjelaskan. Ada 3 bentuk tipe ya, 3 tikel karakter. Itu semua ada di sana. Nah, kemudian langsung saya singkat gitu, ketika diumumkan bahwa Bandara Banyuwangi masuk 20 besar, akan masuk 20 besar. Masuk nominasi ya. Masuk nominasi yang dihubungi pertama oleh Pak Andra dan timnya itu saya. Mas, ini kita insya Allah masuk 20 besar, tapi waktu itu silent. Jadi itulah bagusnya tim juri dari Aga Khan itu. Jadi selama proses itu tidak boleh dipublikasi. Meskipun penilaiannya terbuka sih, banyak orang yang melihat itu, tapi tidak boleh. Nah, akhirnya datanglah juri atau interviewer dari Aga Khan, namanya Mr. Kapil Gupta, ke Banyuwangi. Jadi juri datang ke Banyuwangi langsung ya? Lihat langsung ke sana, saya diundang ke sana selama seharian. Kami di sana banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh Mr. Kapil Gupta itu. Jadi detail sekali. Dia selain mengerti tentang arsitektur, ternyata dia juga mengerti tentang banyak hal terkait dengan sosiologi. Akhirnya di situ semua para stakeholder itu diundang di situ, Pak. Jadi pagi sampai malam di situ. Misalnya saya, karena saya di tim itu dianggap sebagai budayawan yang mengerti karena proses awalnya itu terlibat. Saya khusus ditanyai tentang aspek budaya lokal Banyuwangi osing yang ada di bandara itu. Nah, kemudian calon penumpang juga merasakan apa begitu. Nah, khusus saya jelaskan bahwa kalau kita berada di bandara ini, jadi intinya saya jelaskan, kita semua orang, baik itu orang Banyuwangi, orang luar Banyuwangi, bahkan orang asing, itu akan merasakan bahwa dia sedang berada di rumah osing. Saya sampaikan begitu. Terus dia, oh ya benar. Jadi kami merasakan dia tidak sedang di bandara. Ya? Nah gitu, sedang di bandara. Kemudian saya jelaskan kenapa di sekitarnya, terutama depannya itu masih sawah begitu. Ya karena orang Banyuwangi ini kan orangnya sangat egaliter, sehingga bandara ini tidak ada pintu khusus yang membatasi orang akses keluar masuk begitu. Kemudian ada sawah karena orang Banyuwangi ini mayoritas adalah petani. Kemudian kenapa AC-nya tidak banyak gitu ya, karena Banyuwangi ini pada dasarnya daerah yang tidak perlu AC karena udaranya masih sejuk, tidak ada polusi kan gitu. Akhirnya ya gitulah, dia ngejar terus, saya sampaikan begitu. Yang intinya adalah bahwa
bandara ini menunjukkan egalitarisme orang Banyuwangi. Dia setuju dengan istilah itu, Pak. Nah, ternyata begini, kelebihan dari Aga Khan ini bisa bertahan sampai ratusan tahun itu karena dia melihat bangunan itu tidak hanya dari sisi arsitekturnya saja, Pak. Iya. Kalau dari sisi arsitekturnya, Bandara Banyuwangi tidak ada apa-apanya dengan Iya. bandara-bandara yang lain Iya. yang wah megah-megah itu. Tapi bagi Master Gupta itu disampaikan, tapi itu sudah banyak di mana-mana kan ada gitu. Yang seperti Bandara Banyuwangi ini belum ada di dunia. Jadi ketika kita berada di tempat ini, kita merasa nyaman, dimanapun kita berada dari sekitar bandara ini, kita merasa bahwa kita tetap berada di satu tempat yang sangat nyaman gitu. Beda dengan bandara lain yang penuh sekat-sekat katanya. Nah, apalagi dia ketika naik ke lantai 2 yang disediakan khusus untuk orang yang mengantar jamaah umroh, haji. Wah, dia terkesannya luar biasa. Begitu humble-nya orang Banyuwangi ini, sampai desainnya itu, desain bandaranya memperhatikan kepentingan orang. Orang yang mau pergi diantar saudara-saudaranya yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan bisa lambaikan tangan ketika dia mau masuk. Kalau itu dia sangat terkesan sekali. Nah, saya kira itu Pak yang poin yang utama dari bandara kita ini. Dan alhamdulillah hampir semua orang yang datang ke Banyuwangi seperti sampaikan Pak Andang tadi itu memberi apresiasi yang luar biasa, terutama terkait dengan kenyamanan dan nilai-nilai lokalitas Banyuwangi. Saya kira itu Pak sebenarnya. Baik. Nah, saya terus terang lalu mengambil kesimpulan begini. Kalau Bandara Banyuwangi dengan arsitekturnya yang mengadopsi atau banyak menggunakan ornamen unsur-unsur budaya lokal, Using, itu lalu mendapatkan penghargaan internasional yang sangat bergengsi. Itu artinya kan sangat bernilai itulah. Ya. Nah, betapa indah, ini Pak Hasan ini ya, betapa indah Pak Hasan, kalau bukan hanya bangunan-bangunan tertentu, tetapi memang ini menjadi satu pandangan umum masyarakat di Banyuwangi bahwa membangun dengan cara modern, ya, itu juga tidak harus menghilangkan unsur-unsur lokal, termasuk tadi itu ornamen, mungkin juga model arsitektur rumah-rumah Using dan seterusnya. Bagaimana ini menurut Pak Hasan, termasuk perkembangan hingga sekarang ini? Terima kasih Pak Andang, menarik sekali ya. Jadi penghargaan Aga Khan ini menjadi gong dari upaya kita bersama dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menomorsatukan lokalitas. Ya. Dalam ini adalah arsitektur. Sebenarnya kesadaran ini saya katakan adalah kesadaran yang jarang ya. Membangun sesuatu yang besar, bandara gitu ya. Tapi kemudian Banyuwangi dengan sadar memilih lokalitas. Ini adalah pilihan yang tepat dan jarang dipilih oleh daerah-daerah lain. Dan ini kemudian kita bisa melihat dampaknya. Sekarang ini masyarakat semakin bangga dengan arsitektur lokal. Oh gitu ya Pak Hasan ya. Kalau dulu sekitar 20 tahun yang lalu Pak Andang, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga sudah berupaya untuk mendorong masyarakat untuk membangun, mempertahankan ya kan, merevitalisasi arsitektur lokal. Sampai pada waktu itu ada subsidi. Di Kemiren itu dikasih subsidi, kalau mau membangun, mempertahankan rumah adatnya itu, maka dikasih subsidi sekian juta. Pada waktu itu karena gerakan ini tidak menjadi tidak organik, katanya tulisan itu kan kebudayaan itu bergerak secara organik.
Jadi semua elemen itu harus komponen kebudayaan harus bersama-sama menyuarakan hal yang sama. Pada saat itu mungkin hanya dari top down saja pemerintah berinisiatif, sementara masyarakat, apresiasi masyarakat belum sampai ke sana. Iya. Maka kemudian subsidi itu pun berjalan rengget. Artinya sejumlah berapa yang bertahan ternyata stagnan. Tetapi ketika kemudian lokalitas kita rayakan bersama, kita rayakan. Tidak hanya unsur di arsitektur, tapi di kegiatan-kegiatan kebudayaan yang lain, udeng misalkan Pak Andang. Dulu kita itu pakai udeng itu malu Pak Andang, pakai udeng Banyuwangi. Naik kereta, misalkan kita sering jalan-jalan sama Pak almarhum Pak Hasna dan seterusnya, itu kita pakai udeng. Tapi ketika di dalam kereta kita udengan sendiri, kadang-kadang ada beban. Naik pesawat, WA saya mungkin lah. berudeng Pak Hasan. Pada waktu itu naik pesawat misalkan pakai udeng, itu nampaknya beban berat gitu, malu lah begitu. Tapi ketika kemudian kita bersama-sama masyarakat Banyuwangi dengan lokomotifnya Pak Anas merayakan lokalitas, dan kemudian Pak Anas di mana-mana menggunakan udeng, kemudian ikut-ikut ya, viral lain, di media sosial, di pemberitaan mainstream di Indonesia, maka semuanya kita tahu ternyata menarik juga, membanggakan juga ini lokalitas itu. Maka kemudian pelan-pelan kemudian kita semuanya kemudian menilai dan menganggap bahwa lokalitas ini ternyata luar biasa, menarik begitu ya. Hal yang spesifik, hal yang elit, ya, bukan murahan, hal yang elit. Maka kemudian sekarang seperti kita lihat kafe, kemudian rumah-rumah yang di jalan-jalan di sekitar gazebo, kemudian di stadion, kemudian di di SMA Gelaga dan seterusnya itu kan semuanya menggunakan arsitektur lokal. Kemudian kafe-kafe itu kan juga banyak sekarang. Kafe-kafe di sepanjang Kemiren sampai ke barat dan seterusnya. Sekarang tanpa diperintah pun masyarakat dengan sukarela didasarkan pada kesadaran dan ini adalah selera tinggi bukan murahan, maka arsitektur lokal mewabah di mana-mana. Iya. Saya sangat setuju itu. Jadi dan sebetulnya penghargaan kemarin itu betul-betul membuktikan kalau internasional saja memberikan apresiasi, mestinya ini mestinya kita makin makin semarak lagi nanti. Nah, maka menurut saya ini mungkin Mas Samsudin bisa menjelaskan nih tantangan kreativitasnya. Kan saya kira pastilah orang akan terus membangun ke depan ya. Ini yang kita omongkan soal bangunan misalnya ya. Nah maka menurut saya tidak salah dan tidak, tadi saya setuju tadi dengan nilai yang sangat tinggi tadi itu. Kalau kemudian warga masyarakat Banyuwangi itu entah itu dalam bentuk kantor atau mungkin bahkan rumah pribadi, itu banyak mengadopsi, merefer ya, mengambil unsur-unsur arsitektur lokal, termasuk rumah-rumah osing tadi itu. Ini kalau menurut saya luar biasa itu nanti. Gimana menurut Mas Samsudin? Ya, tadi kata yang menarik yang disampaikan oleh Kang Hasan tadi, bahwa ternyata kalau kita kembali ke nilai lokalitas itu bukan menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman, justru sebaliknya menjadi sesuatu yang elit. Nah, karena saya bergaul lama sama Pak Andra itu, akhirnya kan saya nyampaikan Pak waktu itu, Pak saya ini pengen membangun kantor gitu. Gerapena ini Gerapena gitu. Akhirnya ya karena pertemanan itu akhirnya ya sudah saya gambarkan kan begitu. Tapi tetap semangatnya sama Pak Andra. Jadi harus nilai lokalitasnya harus kuat sekali. Nah, akhirnya Pak Andra membuat desain yang di situ ya dia minta ke saya, Pak kira-kira nilai apa yang harus ditonjolkan. Yang pertama ya kantor saya itu harus menunjukkan semangat kerja keras
jurnalistik Ya, itu ya. seperti apa. Yang kedua, nilai lokalitasnya harus nampak. Awalnya ketika saya dikasih tahu gambarnya sama Pak Andra itu saya sempat protes, Pak ini nilai lokalitasnya di mana? Kan gitu. Akhirnya Pak Andra nyampaikan, ya ditunggu aja Pak. Nanti kalau selesai Pak Sam selesai dilihat dari atas pakai drone gitu. Nanti akan terlihat di situ bahwa bangunan Pak Sam ini Grapena itu seperti gandrung yang sedang menari gitu. Nah ini makanya saya tambahkan. Pak Sam juga sudah melihat dari atas ya? Iya sudah, langsung kita pakai drone waktu itu Pak. Iya. Akhirnya saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya tidak harus rumah osing, tidak harus udeng yang diambil nilai-nilai lokalitasnya, tapi juga unsur-unsur yang lain itu bisa dari keseniannya gandrung, kalau mau barong dieksplorasi, kemudian batik yang banyak sekali itu Kang Son ya, desain batik itu banyak sekali. Yang beberapa misalnya batik Gajah Uling itu diambil oleh hotel untuk ornamen. Iya. Nah dari kantor saya itu yang desainnya hadiah dari Pak Andra itu, akhirnya bermunculan seperti yang sebut Kang Hasan tadi, muncul yang namanya arsitektur industrial Pak. Jadi bentuk kafe-kafe yang tidak usah dicat itu kan sekarang banyak sekali. Nah yang bentuknya agak patah-patah gitu, nah itu arsitektur industrial itu banyak sekali. Ketika kami mengadakan lomba kafe tahun lalu, kami tanya, ternyata mereka jawab, wah ini nyuntur radar sama bandara katanya begitu. Jadi itu menjadi virus, Pak. Menjadi virus. Dan ini sangat membanggakan bagi kita. Nah kemudian yang kedua, homestay yang ada di Banyuwangi ini sekarang lebih banyak, mayoritas Kang Hasan ya, itu adalah rumah junjungan, rumah osing. Rumah junjungan. Kemarin saya baru saja sama Kang Hasan ke Terakota, ke Jiwa Jawa Pak. Ternyata di sana itu sudah berdiri, Pak Sigit itu mendirikan beberapa homestay Kang Hasan ya. Itu yang benar-benar rumah osing, masih rumah osing, tapi fasilitasnya itu hotel bintang 5 gitu. Nah termasuk homestay yang ada di Banyuwangi, meskipun penampilan fisiknya, blegernya itu rumah osing, fasilitas di dalamnya itu adalah hotel berbintang karena itu diwajibkan oleh Pak Anas. Homestay boleh bentuknya seperti rumah osing yang sangat sederhana, tapi fasilitasnya harus diperhatikan. Kelasnya tetap kelas hotel berbintang. Kalau menuju ke kelas berbintang itu gimana? Akhirnya pemilik homestay itu setiap secara berkala dilatih oleh Dinas Pariwisata. Bahkan Kementerian Pariwisata melatih para pemilik itu, Pak. Bagaimana membersihkan tempat tidurnya, bagaimana menyajikan makanannya, kemudian bagaimana menyapa tamunya, itu diajari setiap kalau tidak salah 6 bulan sekali. Selalu ada itu. Ya, baik. Pak Samsudin dan Pak Hasan, saya kira ini menarik sekali, tapi kita jeda sebentar ya. Pemirsa, kita lanjut lagi diskusi kita kali ini. Nah, sekarang saya mau ke Pak Hasan. Pak Hasan, saya dengar-dengar
serius banget ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk agar unsur-unsur lokal tadi itu betul-betul mendapatkan tempat termasuk di dalam proses pembangunan, bahkan ada perda. Bisa diceritakan ini? Ya, terima kasih Pak Andang. Perda, perbub ya? Perbub ya, ya? betul sekali. Jadi Banyuwangi itu sangat sungguh tentang ini. Tahun 2019 lahir Perbub nomor 11 tahun 2019 tentang arsitektur Using. Perbub ini landasannya adalah Perda nomor 15 kalau tidak salah tahun 2017 tentang pelestarian nilai-nilai adat budaya Banyuwangi. Jadi landasannya ada perdanya Pak Andang. Nah, di dalam Perbub ini disebutkan bahwa seluruh atau semua gedung-gedung pemerintah ya, dan fasilitas umum itu harus menggunakan arsitektur Using. Di Perbub itu juga dijelaskan seperti apa unsur-unsur arsitektur Using itu, pendukungnya apa saja, model-modelnya apa saja, itu sangat lengkap sebagai acuan dari pengembangan arsitektur lokal. Lalu di mana peran DKB, Dewan Kesenian Belambangan, sehubungan dengan itu? Kalau saya lihat memang saya baru tahu justru kalau sudah ada Perbub ya, ada regulasi yang dalam tanda kutip membuat bangunan-bangunan kantor pemerintah, lalu sarana publik itu harus berarsitektur Using. Nah, menurut Pak Hasan, seberapa jauh ini sudah betul-betul diterapkan baik oleh pemerintah sendiri atau mungkin ini juga diadopsi oleh masyarakat yang lain? Iya. Bahkan sebelum Perbub itu lahir, itu sudah ada renovasi kantor kecamatan secara masif pada waktu itu dan menggunakan arsitektur Using. Dilanjut kemudian dengan kantor puskesmas hampir di seluruh Kabupaten Banyuwangi juga direhab dengan mengadopsi arsitektur Using. Demikian juga kantor Polsek itu juga ada beberapa yang ada di renovasi mengadopsi arsitektur Using. Kemudian masyarakat juga seperti yang saya katakan tadi, secara rela, secara swadaya bahkan merenovasi rumahnya, kemudian atau membangun rumah baru itu menggunakan arsitektur Using. Selanjutnya begini Pak Andang, bagaimana terus kelanjutannya ini, gitu kan? Kita tidak ingin gairah ini kemudian kebersamaan mengagungkan atau mencintai kearifan lokal ini, arsitektur Using ini kemudian mencapai titik jenuh, gitu kan? Iya. Akhirnya kemudian semuanya seperti ini, kemudian jangan sampai ada berhenti pada titik jenuh. Maka kemudian memang titik fokusnya adalah kepada inovasi. Inovasi baru seperti katakan Pak Samsudin tadi, tapi tetap berlandaskan kepada nilai-nilai kearifan lokal. Nah, arsitektur Using itu kami seringkali berbicara di berbagai diskusi, di berbagai pertemuan, kami sampaikan bahwa nilai luhur, nilai istimewa dari arsitektur Using tadi itu adalah keegalitarian, ya. Kemudian fungsi ruang yang sederhana. Karena memang egalitarian itu diwujudkan di dalam bentuk ini ya, arsitektur rumahnya itu ya, dengan iya, Pandang. Rumah Using itu kan basicnya adalah knockdown. Bisa dilepas, bisa dipasang lagi dengan mudah dan cepat. Saya tahun 90-an awal itu masih menyaksikan di kampung-kampung Using, kampung-kampung Banyuwangi itu orang punya hajatan itu tidak harus sewa terop atau teratak gitu. Tapi cukup menggunakan rumah tetangganya, karena itu bisa dilepas-lepas ya. Itu dijadikan teratak katanya orang Using itu, dijadikan terop itu bisa 2 rumah atau 3 rumah sesuai dengan kebutuhannya.
Pandang Itu yang disebut junjungan itu ya? Iya. Bisa dijunjung gitu ya? bisa dijunjung. Itu Ya. Pandang bukan hanya balai atau pawon yang disediakan dipersembahkan kepada tetangganya yang membutuhkan, semuanya termasuk ruang privat, kamar, rumah itu juga direlakan dipakai 2-3 hari, 7 hari bahkan kalau di Kemiren untuk tetangganya. Saya kira ini walaupun sekarang itu sudah kita tidak temui, Iya, iya. tapi historis nilai ini yang perlu kita terus gaungkan kepada masyarakat, nilai istimewanya, luhurnya daripada arsitektur rumah adat Using itu. Kemudian itu fungsi ruang, Mbak Anda. Kemudian kalau bentuk bangunannya, bentuk fisiknya itu memang bukan rumah kaum bangsawan itu. Dalam beberapa literatur itu disebut rumah kampung. Memang rumah Petani rakyat ya? itu, Iya. rumah petani. Bukan rumahnya kanjeng atau Iya, iya. kaum bangsawan, enggak. Mengapa demikian? Karena memang tradisi keraton di Banyuwangi sudah lama menipis. Kemudian tak satu pun kita temukan situs-situs bangunan yang menyisakan bangunan istana misalkan di Banyuwangi tidak ketemukan. Yang kita lihat adalah rumah-rumah orang kampung itu tadi, di mana di situ hubungan antar tetangga sangat egalitarian sekali. Maka dasarnya adalah itu demokratis, keegalitarian, itulah nilai yang mahal dari arsitektur Using. Ya. Berarti Dewan Kesenian Blambangan bisa jadi konsultan itu, Pak Hasan. Ya, kan siapa tahu jadi ada kalangan tertentu yang memang dia melaksanakannya bukan karena perbuk, ya. Karena saya melihat sesuatu yang bernilai tanpa ada regulasi, tanpa ada paksaan, otomatis dia nanti akan jadi pilihan, ya kan? Nah, saya kira Banyuwangi sudah memberikan bukti lah ya, dengan mengadopsi, dengan merefer, dengan mengambil inspirasi dari nilai-nilai lokal tadi itu. Bukan kok ketinggalan zaman, bukan kok tidak maju, bukan kok tidak elit tadi itu ya, tapi sebaliknya. Dan bahkan diakui secara internasional. Nah, sekarang ke Pak Sam, kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan kepada ya pemerintah untuk terus istiqomah ya mendorong seperti itu, atau mungkin juga kepada masyarakat lain termasuk kalangan akademisi, Pak Samsudin. Ya, saya kira untuk pemerintah harus istiqomah menegakkan Perbup 11 tahun 2019. Iya. Saya masih ingat betul ketika Pak Anas dulu. Hotel-hotel berdiri itu kan zamannya Pak Anas kebetulan. Iya. Jadi begitu hotel hampir selesai, itu Pak Anas kan ngajak sidak, Pak. Ngajak sidak DKB langsung. Jadi orangnya dihubungi, langsung sidak, ngajak teman-teman wartawan juga. Pemilik atau penanggung jawab hotel atau bangunan itu dimintakan menunjukkan mana unsur Banyuwanginya, unsur kearifan lokal Banyuwanginya gitu kan. Makanya saya tahu persis, misalnya di mana di El Royal itu di mana nilai-nilai kearifan lokalnya yang banyak sekali sebutkan Pak Andang tadi. Kemudian Santika itu dulu di atapnya, di ruang meetingnya itu, di hallnya itu jelas sekali tergambarkan Gajah Uling di situ. Kemudian di Ilira itu bentuk tikel rumah Using. Kemudian Aston di depannya itu ada Gajah Uling gitu, dan seterusnya itu. Jadi Pak Anas ketika itu minta pertimbangan langsung di lapangan itu. Ini sudah memenuhi unsur kearifan lokalnya atau belum. Nah gitu. Jadi alhamdulillah dengan keistiqomahan itu akhirnya semua hotel baru di Banyuwangi itu ada unsur-unsur itu.
Nah, memang untuk masyarakat saya kira terutama yang ingin membuat bangunan, Perbup 11 itu sebetulnya kan tujuannya untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap arsitektur Osing. Iya, iya. Nah, itu bisa dijadikan acuan bagi masyarakat. Di Perbup itu dibatasi memang, seperti yang sampaikan Kang Hasan tadi, yang diwajibkan itu kan gedung pemerintahan dan fasilitas umum. Yang masih terkait Memang dengan domainnya pemerintah kan di situ Betul. ya. Yang kedua itu adalah hotel, bangunan hotel, dan homestay. Nah, bangunan yang lain, bangunan besar terutama kantor-kantor itu juga harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikan atau menjalankan Perbup itu tidak harus menghadirkan fisik bangunan atau Seperti nilai rumah Osing yang rumah sekarang Osing ya, yang yang asli dulu ya, begitu. gitu ya. Karena banyak unsur Pak Iya, di betul. rumah Osing itu. Misalnya saya sih sempat mencatat tadi di pasal 10 itu di pasal 8 yang terkait dengan ornamen pasal 8 Perbup nomor 11 itu. Jadi di ornamen itu misalnya di dinding atau dinding rumah atau gebyok Kang Son ya. Gebyok itu lemari ya, gebyok, lemari dan pintu rumah itu ada motif-motif yang bisa diambil betulnya. Nah, pada dasarnya kan ada dua motif untuk rumah Osing itu. Yang pertama motif floral misalnya ada gambar peciringan atau bunga matahari di gebyok atau di lemari itu Pak. Kemudian ada model ukel. Model ukel itu seperti pakis, anggrek, kangkung ya Kang Son dan lain-lain. Itu kalau dieksplorasi ke dalam bentuk bangunan bagai ornamen maupun yang lain, teman-teman arsitek itu saya kira sangat luar biasa hasilnya. Kemudian ada motif geometris. Motif geometris ini atau bahasa Osingnya selimpet swastika, ada lambang swastika itu Pak. Kemudian ada juga kawung dan juga batik yang saya sebutkan tadi. Di Banyuwangi itu ada sekarang desain batik itu kurang lebih ada 40. Iya. 40 langsung ya. Mulai 40-an ya. kangkung setingkes, kemudian moto PT, terus kopi pecah dan lain-lain. Ada 40 yang sudah dibukukan itu Pak. Nah itu. Nah kemudian di pasal 10 ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama oleh teman-teman arsitek, bahwa di pasal 10 yang terkait dengan bangunan berarsitektur Osing itu sekali lagi tidak harus semua unsur Osing dimasukkan ke situ. Atau bangunannya mirip dengan rumah Osing tidak. Ya. Jadi yang di ayat 2 itu disebutkan unsur rumah tradisional Osing boleh ditampilkan di seluruh bangunan atau sebagiannya saja. Sebagian ini enggak dibatasi, bagian kecil atau bagian besar enggak dibatasi, yang penting ada itu Pak. Kemudian yang kedua, kemudian bisa diterapkan di bangunan utamanya ya, misalnya kalau di El Royal itu kan di bangun utamanya, di lantainya itu kan gajah olengnya terasa sekali. Osing, ya. Kemudian juga di prasarana dan prasarannya juga boleh. Jadi enggak harus tapi di satu lingkungan itu harus ada nilai-nilai kearifan lokal Banyuwanginya itu Pak. Itu. Nah, kemudian pesan saya sih, saya kira wacana tentang kearifan lokal terkait dengan bangunan ini perlu terus disiar-siarkan seperti ini. Iya. Sehingga tidak hanya masyarakat, teman-teman arsitek jurusan teknik sipil itu bisa Kebetulan di Untagnya juga punya Nah, teknik sipil. itu saya kira Pandang selaku rektor memberi tantangan ke mereka itu bagus. Karena tadi yang saya sebutkan kafe-kafe yang baru-baru itu ternyata arsiteknya itu arsitek lokal semua. Iya. Bahkan lebih banyak itu yang alumni dari Untak. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Saya ketika Alhamdulillah ketika wawancara dengan mereka itu kami tanya itu alumni dari Untak katanya begitu. Nah, ternyata kesadaran itu sudah dimiliki oleh teman-teman yang menggeluti di bidang arsitektur itu Pak. Nah, ini membanggakan sekali. Kalau kesadaran masyarakat saya kira seperti yang disampaikan Kang Hasan sudah sangat terasa sekali. Terbukti yang
Yang paling terasa itu misalnya di Kemiren semua sekarang dikembalikan ke rumah aslinya Kang Son ya. Yang sudah di tembok-tembok itu pelan-pelan temboknya dibongkar Pak. Karena ternyata rumah orang Kemiren yang tembok-tembok itu di dalamnya masih rumah osing. Masih berdiri rumah osing utuh itu Pak. Jadi dibungkus saja dengan tembok. Sekarang kebalikannya, temboknya mulai dibongkar, dikembalikan lagi ke bentuk aslinya. Meskipun pakai bata gitu, batanya sekarang nggak dilepo Kang Son ya. Sehingga tiangnya masih kelihatan sokonya itu. Saya kira itu Pak. Oke, baik Pak Hasan. Satu ya, ini saya juga sering keliling sampai di desa-desa begitu ya. Ada apa istilahnya warisan budaya osing yang menurut saya itu cukup mantap, itu cukup sip. Kalau kemudian juga ini terintegrasi di dalam sistem arsitektur yang dikembangkan secara modern, Kiling, Pak Hasan. Menarik itu Pak Andang, dan Pemda sudah melaksanakan itu festival Kiling di Bandara Banyuwangi. Dan pemberitaannya yang masif dan cukup memberikan perhatian dari orang luar Banyuwangi. Oh ternyata Kiling Banyuwangi semacam ini, kemudian filosofinya semacam ini, kemudian ada lanang, ada wedon dan seterusnya. Filosofinya adalah iling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian fungsinya dulu adalah untuk mengingatkan masyarakat untuk kerja gotong royong dan seterusnya. Jadi masih banyak unsur-unsur kebudayaan lokal yang perlu dieksplor lagi Pak Andang, selain Kiling. Misalkan lagi yang disampaikan oleh Kang Samsudin tadi, ornamen saja itu yang di hotel-hotel ada yang di kantor-kantor masih terpaku pada gajah uling. Padahal selimpetan misalkan itu sangat bagus apabila misalkan dibuat di dinding-dinding hotel, itu akan menjadi etnik sekali itu. Kan di hotel-hotel itu biasanya kan juga arealnya kan cukup luas ya. Wah itu kalau ada Kiling dan situ saya kira betul sekali. Sangat. Selain Kiling juga temennya yaitu Paglak. Paglak itu juga bisa diekspor untuk menjadi center point misalkan di kantor atau di tempat-tempat fasilitas umum. Kemudian fungsinya bisa disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kemudian juga menurut saya perlu terus didorong kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kreativitas. Misalkan kita adakan lomba gambar arsitektur bangunan-bangunan yang bernuansa etnik itu tadi. Terutama juga kemarin kita diundang untuk diskusi dengan Provinsi Jawa Timur untuk membangun rencana pengembangan di Ketapang, di pelabuhan dan seterusnya itu tadi. Kami lihat Provinsi Jawa Timur itu sudah mengapresiasi, sudah mendengar denyut semangatnya orang Banyuwangi tentang lokalitasnya, arsitektur lokalitasnya. Mereka gambar, walaupun kami beri masukan-masukan, sudah mencoba untuk memasukkan unsur-unsur itu. Tapi menurut saya masih perlu dikuatkan lagi penanda-penanda arsitektur atau budaya Banyuwangi itu. Misalkan kalau kita di Ketapang, di pelabuhan itu ketika kita turun dari Bali masih belum khas menurut saya, masih belum kuat. Perlu ada penanda-penanda yang lebih menonjol bahwa itu adalah ini lokalitas atau kebudayaan Banyuwangi. Sementara kalau kita ke Gilimanuk turun dari kapal sudah kelihatan gapuronya itu, oh ini Bali. Nah inilah yang perlu kita kuatkan lagi ini Pak Andang. Ya ini kerja-kerjanya teman-teman arsitek ya dan teman-teman di perguruan tinggi untuk mengembangkan bagaimana pelabuhan Banyuwangi Ketapang itu bangunannya bisa ikonik dan itu tahu bahwa itu tidak perlu ada tulisan bahwa itu adalah arsitektur osing. Gitu Pak Andang. Baik Pak Hasan, Pak Samsudin. Jadi saya kira sudah luar biasa sekali tadi para pemirsa penghargaan Aga Khan Award yang diperoleh
oleh Bandara Banyuwangi, saya kira sekali lagi itu membuktikan bahwa unsur lokal itu tidak bisa disepelekan. Justru tantangan baru bagi kita, masyarakat hari ini adalah bagaimana memadukan ya hal-hal yang baru, hal-hal yang modern dengan hal-hal yang bersifat lokal, yang biasanya hal-hal yang lokal itu memang sangat dekat dengan lingkungannya. Nah, ini justru tantangan baru, tantangan bagaimana kreativitas kita hari ini, masyarakat hari ini betul-betul ditantang sehingga bisa membuahkan percumbuan, ya, percumbuan yang menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Bukan hanya soal arsitektur, bukan hanya soal bangunan, tapi juga unsur-unsur yang lain. Dan Banyuwangi saya kira sudah mempelopori, pemerintah kabupatennya juga sudah cukup punya semangat, komitmen, dan itu dibuktikan dengan regulasi yang dibuat, peraturan bupati yang mengatur soal-soal memasukkan unsur-unsur lokal dalam bangunan-bangunan yang dibangun, terutama yang itu domainnya memang bangunan-bangunan pemerintah, ya, sarana publik. Nah, Banyuwangi juga membuktikan bahwa sekarang ornamen lokal, bangunan-bangunan yang itu unsurnya itu berasal dari kebudayaan lokal Osing dalam hal ini atau kebudayaan Banyuwangi itu punya kelas, ya, punya kelas. Nah, maka saya kira ke depan kita harus makin memajukan lagi, kita ke depan makin punya alasan. Jadi bukan sebaliknya, kita tidak punya alasan, justru ke depan kita makin punya alasan agar percumbuan antara lokalitas tadi itu dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang modern, itu harus dikedepankan karena ini memang punya nilai, ini punya kelas. Saya kira itu beberapa benang merah yang bisa saya catat pada perbincangan kali ini dengan menghadirkan Pak Samsudin Adlawi dan Pak Hasan Basri, dan kita ketemu pada topik yang lain, Banyuwangi Insight.